300 triliun transaksi gelap disebut Menko Polhukam terjadi di Kementerian Keuangan. Transaksi ini disebut melibatkan 460 pegawai. Sungguh sebuah ironi di tengah kondisi bangsa yang merangkak untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Ada apa ini? Apakah memang tak mudah menelusuri harta tak wajar para pejabat nakal? Bagaimana praktik kotor dilakukan oknum pejabat? Saya akan mencari jawabnya. Memang kalau kasusnya memang terbukti dicopot atau dikeluarkan. Ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Panggil, dia bilang, udahlah kita selesaikan, nggak usah bawa-bawa pengacara. Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Kasus Rafael Alun Trisambodo, bak bola salju, menggelinding semakin besar, terkuak semakin banyak pejabat Kementerian Keuangan diduga berharta tak wajar. Terbaru, Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono. Andi kedapatan bergaya hidup mewah. Dalam laporan harta kekayaan, ia disebut memiliki total kekayaan lebih dari 13 miliar. Hampir menyamai kekayaan Dirjen Pajak Suryo Utomo sebesar 14 miliar. Dalam kasus Rafael, PPATK sudah membekukan ada 40 rekening yang diduga berkaitan dengan bekas pegawai pajak itu dengan total transaksi mencapai 500 miliar rupiah. Jadi untuk sementara ada 40 rekening ya dengan total nilai sekitar 500 miliar. Oke. Di rekening terduga, keluarga, dan pihak lainnya ya. Dan juga ada badan hukum di dalamnya. Berapa besar transaksi yang saling transfer yang terjadi di situ? Ya itu dari terduga mengalir ke keluarga, kemudian mengalir ke badan hukum, dan pihak-pihak lainnya. Dan yang menarik dari kasus ini, itu ada profesional money laundering yang terlibat di dalamnya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan terbarunya menyebut ada pergerakan uang senilai total 300 triliun rupiah di antara pegawai Kementerian Keuangan. Pergerakan uang ini dinilai tidak wajar dan harus ditindaklanjuti. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Terkait dengan hal ini, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang saya hubungi melalui pesan singkat membenarkan hal tersebut. Ia mengaku telah terahkan sekitar 200 informasi hasil analisis kepada Kementerian Keuangan sejak tahun 2009 hingga 2023. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa ia sudah menerima informasi itu namun tidak menemukan angka 300 triliun yang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan. Angkanya itu dari mana? Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang. Bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja sudah 60 triliun. Yang saya katakan itu ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, Kementerian Keuangan menyebut telah memanggil ada 69 pegawainya yang diduga berharta tak wajar. Jika ada yang tidak wajar dalam LHKPN, lembaga terkait bisa seharusnya melakukan penelusuran terkait dengan hal tersebut. Dan mungkinkah kemudian itu dilakukan? Dan mungkinkah harta berlimpah yang dimiliki oleh pejabat negara yang tidak diketahui asal-usulnya bisa ditindaklanjuti? Adakah aturan soal itu? Nanti saya akan membahas terkait dengan hal ini. Sebelumnya, saudara, saya akan membongkar bagaimana kong-kali-kong oknum pajak dengan wajib pajak. Bagaimana modusnya dan bagaimana pula mereka menyembunyikan hartanya. Ikuti saya, saudara. Ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T. Memang kalau kasusnya memang terbukti dicopot atau dikeluarkan. Saudara, saya terhubung melalui saluran telepon saat ini dengan salah satu wajib pajak yang dinyatakan melakukan tindak pidana pajak. Saya samarkan nama dan juga audionya saya samarkan untuk menjaga kerahasiaan dan juga keamanan dari narasumber saya. Terima kasih Pak sudah bersama dengan Niluh. Ya, sama-sama Mbak. Sehat selalu. Jadi Anda dinyatakan melakukan tindak pidana pajak ya Pak? Benar? Ada bukti permulaan ke arah sana. Apa Pak kesalahan yang disebutkan di situ dalam surat bukti permulaan itu? Jadi sebetulnya kelalaian ya. Jadi kurang kelengkapan dalam laporan. Akhirnya itu kena pasal 8 ayat 3 gitu ya, bahwa saya melakukan kelalaian dan saya dengan kesadaran sendiri itu mengakui itu, dan enggak eloknya bahwa kita mengakui kita salahnya kan belum terbukti pidana, baru lalai, tapi ancaman bisa jadi pidana gitu. Cara-cara seperti itu kan seperti diintimidasi ya, jadi kan membingungkan. Saya tahu ini ada kesalahan kita lalai kan artinya masih bisa dikasih kesempatan dong kalau kita memang giat bayar. Iya. Dan kesempatan yang dua, artinya dikasih waktu, malah kalau boleh jangan dikatakan denda lah kan gitu. Nah ini kelihatannya trik banget. Lalu saya bilang, saya pun sebetulnya gimana ya, kan saya lihat dinamika pajak ini, peraturan perundang-undangan ini luar biasa. Perubahan yang begitu cepat, sosialisasi pajaknya yang kurang, menyebabkan saya jadi lalai gitu. Oke, Bapak harus membayar berapa Pak? Ya sebetulnya kalau pokok ya memang kita harus bayar ya, memang itu ada fix, dan itu sudah karena dia diancam bahwa 1 bulan harus dilunaskan, kalau enggak saya dimasukin tindak lanjut yang menuju ke pidana, ya mau kita nggak ngerti kan jadi worry juga, saya lunasi dalam 1 bulan. Dendanya 100%, nilainya miliar juga, jadi lucu juga menurut saya sih ya. Nah ya oke lah, akhirnya saya yakan juga lah. Waktu itu dari awal saya dipanggil, lalu dia coba conditioning bahwa saya di pihak salah, saya harus tekan berita acara. Dia bilang, udahlah kita selesaikan, gak usah bawa pengacara, dia kasih tau lah kalau pakai pengacara. Karena saya bilang, saya ini gak terlalu paham. Saya bilang, karena saya direksi juga, lalu dinamika pajak terlalu tinggi, cepat, udahlah saya akan bawa pengacara lah yang memahami. Dia bilang, gak usah lah, karena baik juga bawa pengacara, malah akhirnya berperkara yang ujungnya bukan denda 100%. Jadi malah jadi dalam 400%, lebih mahal daripada Anda kata begitu.
formulir antara kita kan bisa diselesaikan. Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan begitu misalnya? Belum ada kata-kata sana ya. Tapi melihat ini kok didesak, dipaksa, harus bulan ini, harus 1 bulan gitu ya. Setelah itu, ya lalu pengacara saya nyurat ke sana, dia kaget. Saya dipanggil dong. Nah, waktu dipanggil itu, nah lucunya, nah di sinilah mungkin dia telat kontak saya untuk duduk bareng, kali apa, saya udah pakai pengacara. Pak, ngapain pakai pengacara? Dia bilang, kan saya udah bilang nggak perlu. Dia bilang, jadi repot ini. Dia bilang, udah akhirnya saya dikasih waktu gini deh Pak. Saya dikasih waktu 6 bulan saya. Pokoknya ya mungkin dia telat kasih kode sama saya, atau saya juga telat kasih kode. Saya nggak ngerti ya. Arti yang dibilang strict 1 bulan, ternyata bisa 6 bulan setelah surat pengacara masuk. Gitu. Diberikan tekanan jadinya ya Pak ya? Padahal Bapak ingin membayar pajak itu dengan benar gitu ya? Dan benar, tapi perlu waktunya cicil karena kondisi kan. Iya. Tapi yang lucu, soalnya harus 1 bulan. Nah mungkin kalau saya ngejerit barangkali, atau dia tunggu saya stres barangkali baru ada pembicaraan lain barangkali, saya nggak tahu lah ya. Tapi keburu lebih cepat saya pakai pengacara, makanya dia juga kaget gitu. Jadi Bapak sebagai pengusaha, apa yang Bapak harapkan atau mungkin ada yang Bapak ingin pesankan? Begini, buat teman-teman saya pengusaha ya, jadi harus hati-hatilah sama pajak. Kita ngerti bahwa negara ini butuh uang sekarang ini, walaupun sekarang ini ada dilema lah ya, ada maunya pajak segala macam, malah himbauan jangan bayar ya. Tapi terlepas itu, aturan itu harus diikuti betul, karena dinamika tinggi sekali, saya nggak ngerti ya. Pesan kepada pemerintah Pak? Kepada pemerintah saya berharap, ya sosialisasilah dengan cepat ya, dengan secara luas ya, kalau perlu di kumpulan pengusaha, nggak hanya selewat begitu aja, sehingga kita juga artinya nggak terlewatkan lah, karena penting. Kalaupun ada yang terlewatkan, harus juga lihat penanganannya, jejak rekam kita lah. Kalau memang kita nggak berawat, ya masalah pajak, janganlah disatukan seperti itu. Ya, kalau kita nggak dibina, malah dibinasakan gitu, kira-kira gitu lah. Jadi Bapak setuju kalau pemerintah melakukan bersih-bersih oknum pegawai pajak yang nakal? Itu dengan kasus yang baru, kita berharap. Saya juga sebenarnya setuju kalau nggak diberesin, ya kita juga masa mau bayar pajak dimakan sama mereka kan gitu. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi cerita di program Niluh. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Saya sebagai konsultan pajak dan pengacara pajak sering mengalami kejadian-kejadian yang ada supply dan demand lah. Kong kali kong antara wajib pajak dan oknum pajak. Seperti apa yang kong kali kong yang muncul itu, yang terjadi itu? Pegawai Kementerian Keuangan tengah jadi sorotan. Ada dugaan banyak oknum yang bermain-main untuk menghasilkan kekayaan sendiri. Benarkah itu? Bagaimana kemudian itu dijalankan? Saya sudah bersama dengan Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia, Joyada Sialagan. Pak Joyada, terima kasih sudah bersama dengan Niluh. Jadi Anda adalah Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia. Ya. Sering berurusan dengan masalah perpajakan. IKAPI itu adalah Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia yang memiliki visi dan misi penegakan hukum pajak berkeadilan. Oke. Benar tadi Mbak Nilo bilang, sejak 1999 saya sebagai konsultan pajak dan pengacara pajak sering mengalami kejadian-kejadian yang ada supply dan demand lah. Disebutkan dalam tanda kutip ada yang namanya kong kali kong antara wajib pajak dan oknum pajak, teman-teman kita. Itu banyak terjadi? Sebenarnya sejak saya jadi konsultan pajak itu, sejak 1999, itu udah sering terjadi. Itu biasanya seperti apa yang kong kali kong yang muncul itu, yang terjadi itu? Ini sebenarnya ada juga wajib pajak yang nakal, seperti ada transaksi tapi tidak mempunyai NPWP. Kedua, sudah punya NPWP tapi menyampaikan SPT yang tidak baik dan benar. Dan juga menggunakan faktur-faktur pajak fiktif. Dan juga membawa kekayaannya atau penghindaran pajak dengan mentransfer dananya ke luar negeri. Ini kan tindak pidana pajak sebenarnya. Mungkin dengan adanya tindak pidana pajak ini, oknum-oknum tertentu itu menakut-nakutin wajib pajak tersebut. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ada wajib pajak yang nakal, itu yang kemudian membuat oknum pajak mengajak bermain? Iya, namanya pengusaha ya pasti ada cost and benefit. Daripada saya habis waktu, tenaga dan pikiran, udahlah selesai aja lah. Jadi ini dimulai dari wajib pajak nakal atau dimulai dari oknum yang nakal? Oknum pajakan yang nakal? Kalau saya dengar dari klien saya sih,
pernah diajak. Justru ada oknum-oknum pajak, janganlah menggunakan si A, si B, dan si C. Karena Jangan saya menggunakan konsultan pajak. konsultan maksudnya. pajak. Konsultan pajak itu nggak semuanya yang seperti itu. Kan banyak juga yang baik. Tadi ketika dia didapatkan celahnya oleh Ya. oknum, ada kesalahan gitu, dan kemudian akhirnya diajak damai. Itu Ya. kan ada transaksi, ada uang damai. Itu Betul, biasanya betul. nilainya sampai berapa? Nah, ini kebetulan 2 minggu yang lalu case masih hangat kejadian-kejadian yang seperti di medsos itu. Tapi teman-teman kita di pajak itu masih berani aja. Ini ada klien yang datang ke saya ketika dia dilakukan pemeriksaan, ada yang disebut dengan bukti permulaan. Oke. Bukti permulaan itu adalah ketika si Fiskus menemukan ada tindak pidana pajak. Ketika dia diperiksa sebagai saksi, tiba-tiba ditakut-takutin, nanti kalau kamu nggak bayar sekian, nanti dijadikan tersangka loh. Berapa banyak itu? Ya kemarin sih dia bilang 12 M ya, 12 miliar. Tapi saya hanya disuruh bayar. Disuruh bayar berapa? 1 miliar. Kenalan Anda itu Ya. memiliki kesalahan atau Betul. pidana pajak yang Diduga ya, melakukan tindak pidana pajak. senilai 12 miliar. 12 miliar. Sehingga dia harus membayar ke negara 12 negara miliar. 12 miliar. Tapi oleh Harus- oknum pajak diajak Ya. berdamai. Diajak berdamai. Kemudian diajak berdamainya dia diminta berapa? Kata kerabat saya itu dia bilang bagi 2 aja. Jadi 12 miliar kan jadi berarti jadi 11. 11 berarti 6 ke oknum tersebut. Itu dari satu orang. Dari satu orang. Dan itu Anda tahu terjadi banyak di negara ini. Sepengalaman saya sering terjadi seperti itu. Apa biasanya modus yang dilakukan juga untuk kemudian menghasilkan duit dari wajib pajak? Nah, ada lagi yang namanya pada saat pemeriksaan pajak, ketika dalam melakukan pemeriksaan pajak yang harusnya lebih bayar restitusi menjadi kurang bayar. Orang ketika menyampaikan SPT minta restitusi misalkan sebesar 2M kok tiba-tiba jadi kurang bayar 4M. Ini kan ketakutan nih supaya restitusinya lancar, yang 4M tersebut ya di situ bermain. Kalau nggak kita ikutin apa kata oknum tersebut bisa menjadi kurang bayar. Oke. Gitu. Kemarin itu Mahfud MD sempat Ya. mengatakan bahwa pegawai Kementerian Keuangan yang nakal itu ada dari 2 lembaga, yaitu pajak dan bea cukai. Ya. Benar adanya itu? Ya, sepengetahuan saya ada sih. Bea cukai juga memang menjadi lahan bermain. Contohnya pada saat ada barang kita masuk, kan ada demurrage cost. Itu demurrage cost itu kan biayanya tinggi. Tapi ketika supaya barang kita ini cepat keluar, ya udah di situ celahnya. Ya Itu mungkin biasanya sampai membayar berapa? yang pernah saya tangani itu harus bayar sekitar 3M, 4M, 5M. Dan itu bayar ke orang pribadi? Ya, ada oknum. Tapi Oke. kan kalau memang Artinya bukan ke negara membayar bukan 3 ke negara. miliar itu ya? Tapi kalau ke negara harus ada dong buktinya. Anda kan juga konsultan pajak. Ya. Dalam kasus Rafael, ada juga konsultan pajak yang bermain dengan Rafael, begitu. Ya. Itu adalah praktek yang lazim terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, udah sering terjadi. Sudah sering terjadi. Udah sering terjadi, menggunakan yang namanya nomini tersebut untuk menghilangkan beberapa item-item tertentu dari kekayaan tersebut. Kalau tadi mendengar angka-angka miliaran, mungkin ratusan juta hingga miliaran masuk ke orang pribadi, itu kan banyak sekali sebenarnya. Mereka kan harus menyembunyikan karena mereka adalah pejabat negara. Pada praktiknya bagaimana mereka menyembunyikan itu, bisa mengelabui negara? Memang sering saya lihat begitu bentuk-bentuk bagaimana caranya untuk menyembunyikan hal tersebut. Misalkan contohnya membelanjakan terhadap sesuatu barang untuk istrinya, untuk pacarnya, untuk keluarganya, untuk yang lain-lain. Itu bisa membelanjakan, mentransfer, dan juga membayarkan dalam hal sesuatu tertentu. Cara mereka menyembunyikan itu memang sedemikian rapinya kah, Ya. sehingga negara tidak bisa mendeteksinya? Kalau ini memang benar-benar menjadi politikal pemerintah dan bukan hanya pencitraan, gampang sekali kok. Ada PPATK, ada kejaksaan, ada kepolisian di Mabes Polri, bisa cepat sekali. Jadi menurut Iya. Anda nggak pinter-pinter amat kok mereka Iya, nyembunyiinnya? betul. Cuman ada yang tutup mata aja untuk Iya, nggak tahu gitu iya, ya? betul. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya nggak serius-serius banget mau membersih-bersih terkait oknum pegawainya yang nakal ya? Kalau saya bilang nggak serius-serius amat,
saya nggak bisa juga menyatakan seperti itu. Tapi kami dari organisasi KAPI sebagai anak bangsa memberikan saran kepada teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak, dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan juga dalam hal ini pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Menko Polhukam juga, kalau punya political will gampang kok membersihkan itu. Dan teman-teman advokat ataupun teman-teman konsultan Teman-teman pajak advokat mau kok bongkar? Mau, cuma kan kita Kalau nih, terlindungi. kalau terlindungi. Sepengalaman Anda dan sepengetahuan Anda, mungkinkah oknum yang nakal itu bermain sendiri? Atau mereka punya backup atasannya? Sepengetahuan saya ya, tidak mungkin dia bermain sendiri. Karena kalau bermain sendiri gampang ke trap kok. Saya di sini tidak mau menjelek-jelekkan teman-teman saya di Direktorat Jenderal Pajak. Saya juga banyak teman, kita sering sharing bagaimana supaya ini menjadi benar. Oke. Gitu loh. Terima kasih Bung Joyada Sialagan, Ya. Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia sudah mau belak-belakan di Ya. Niluh. Tentu nanti kita akan harapkan sekali lagi seperti yang Anda bilang. Ya. Semoga ini adalah political will yang Pemerintah. kuat oleh pemerintah untuk benar-benar bersih-bersih Ya. terkait oknum yang nakal. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilo. Kemarin kan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam menyebut bahwa ada transaksi gelap di lingkungan Kementerian Keuangan. 460 pegawainya terlibat, 300 triliun dari kurun 2009 hingga 2023. Mungkinkah itu tidak terpantau? Ya sangat mungkin karena Tidak terpantau atau tidak mau dipantau? Saudara, indikasi ada harta tak wajar milik pejabat ini bukan cerita baru. Disebutkan oleh KPK bahwa meskipun seorang pejabat itu memiliki harta yang berlebih dan itu tidak wajar, itu tetap tidak bisa dipidanakan. Benarkah demikian? Kenapa bisa? Ada aturan yang jelas soal ini? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan pakar keuangan publik Universitas Indonesia, ada Pak Dian Nugraha Simatupang. Pak Dian, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Jadi Pak Dian, kalau misalnya melihat kasus pejabat Kementerian Keuangan kemarin yang ramai, hartanya tak wajar, sekarang udah nambah lagi yang diungkap oleh netizen, apa yang Anda baca di sini? ya saya melihat bahwa beberapa kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan internal. Sebenarnya satu hal yang paling penting di dalam sistem manajemen pemerintahan adalah pada sistem pengendalian internalnya atau pengawasan intern. Oke. Ketika tidak optimal, tidak bekerja pengawasan internal, maka situasi ini akan terus menjadi berurang. Pengawasan internal yang maksimal itu yang bagaimana? Tentu yang mendeteksi awal dari kemungkinan beberapa anomali-anomali dalam pegawai maupun pejabat negara, dengan melihat pada bagaimana suatu penyimpangan di dalam kepemilikan kekayaannya, sehingga ketika dia ternyata ada anomali terdeteksi, maka pada saat itu langsung dia melakukan upaya pencegahan melalui pelaporan dan sistem manajemen pelaporan pengendalian. Dan itu ada aturannya? Aturannya ada di PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal. Oke. Nah, sistem ini ternyata undang-undangnya karena terlalu normanya terlalu umum, sehingga akhirnya oleh beberapa instansi pengawas seperti dianggap belum menjadi kewenangannya. Padahal sebenarnya dengan sistem manajemen yang baik itu dapat dilakukan dengan cara itu. Itu hanya berkaitan dengan sisi luarnya saja, artinya ketika misal dia ke kantor naik mobil mewah atau menggunakan barang-barang mewah, ataukah juga itu PP itu juga mengatur dari sisi LHKPN-nya, ketika LHKPN-nya berlebihan, bisa nih Itjen, kalau kita bicara kementerian kan ada Inspektorat Jenderal, memanggil yang bersangkutan. Sebenarnya laporan harta kekayaan itu bagian kecil dari penilaian profil dari pegawai. Tapi kalau menurut Anda, LHKPN itu sebenarnya sudah bisa jadi pintu masuk untuk mendeteksi harta kekayaan seseorang itu tidak wajar dan kemudian bisa mungkin masuk ke ranah pidana? Oh iya jelas, betul. Jadi ketika kemudian LKPN-nya agak gray area gitu ya. Jadi misalnya asal-usulnya dari hibah, maka penelusuran itu selalu dicek kan. Nah, pelaporan itu harus dilihat, maka kemudian ada PPATK dan juga kemudian ada Direktorat Jenderal Pajak justru untuk mendeteksi asal-usul sumber dari kekayaan tersebut. Ketika dalam LHKPN itu
hartanya naik signifikan dari tahun ke tahun. Itjen sudah bisa memanggilnya dan bisa. kemudian bisa menelusurinya, artinya bisa mengonfirmasi soal harta-harta itu. Iya, betul. Yang sebenarnya yang kurang dari LKPN itu ada ketika dilakukan oleh penilai. Kedua adalah dia harus melihat asal-usul berdasarkan kemungkinan adanya discretionary corruption. Oke. Jadi kemungkinan adanya dia kaitan penambahan kekayaan dari kebebasan dari jabatannya. Itu bisa dilakukan? Bisa, tapi oleh penilai si Apip itu. Nah, selama ini kan nggak cuma lihat, oh hibah, siapa sih pemberi hibahnya, udah gitu saja gitu kan. Harusnya kan langsung menyimpulkan ada nggak kausalitas antara jabatan yang dia miliki dengan kenaikan kekayaannya itu. Kedua adalah dari kemungkinan profil dari si pemberi penambah kekayaan. Misalnya ya Mbak ya, dia sebagai pemegang saham di perusahaan. Ada nggak kemudian konflik kepentingan antara tugas jabatannya dengan pekerjaan atau perusahaan kepemilikan sahamnya? Kemarin kan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam menyebut bahwa ada transaksi gelap di lingkungan Kementerian Keuangan. 460 pegawainya terlibat, 300 triliun dari kurun 2009 hingga 2023. Menurut Anda itu mungkinkah? Ya mungkin saja karena tadi dua hal kalau menurut saya lagi ada satu bahwa sistem pengadaan internalnya belum optimal. Dua bahwa discretionary corruption, kebebasan dalam jabatan itu tidak terpantau. Mungkinkah itu tidak terpantau? Ya sangat mungkin karena Tidak terpantau atau tidak mau dipantau? nah, itu bisa jadi ya. Menurut Anda? Kalau saya sih lebih pada sengaja tidak dipantau gitu kan. Karena yang menarik juga Pak Dian, PPATK itu menyebutkan hampir 200 ya informasi hasil analisis itu sudah distorkan ke Kementerian Keuangan yang dari kurun 2009 hingga 2023. Tapi kasus ini muncul bukan karena dari dalam, tapi karena dari luar. Artinya ada yang memang tidak bekerja, fungsi yang tidak bekerja di Kementerian Keuangan. Ya, sebenarnya fungsi itu, tindak lanjut itu ada pada atasan, kedua adalah pimpinan tertinggi. Maka kayak tadi Mbak, di dalam PP 60/2008, Itjen itu diberikan kewenangan untuk mendeteksi ketika ada laporan terhadap profil pegawai yang dinilai tidak wajar, maka dia harus melakukan upaya penilaian. Oke, apalagi sudah ada informasi dari PPATK. Apalagi begitu dan ada bahkan buktinya. juga dari KPK, karena KPK menyebut bahwa waktu ada kejanggalan, itu informasi itu juga diteruskan ke Kementerian Keuangan. Betul. Tapi kemudian tidak ada informasi lebih lanjut. Bahkan Menko Polhukam bilang begitu. Artinya di Kementerian Keuangan semua berdiam diri dengan informasi-informasi janggal itu. Di Indonesia paling sulit ada ketika melakukan tindak lanjut. Mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi tindak lanjut itu sepertinya bagaimana? Dan menurut saya Mbak, ini tidak terjadi pada Kementerian Keuangan. Semua, saya yakin di kementerian lain juga terdeteksi Terjadi hal yang sama. Mengapa ada terjadi? pembiaran. Pembiaran. Setelah kasus Rafael muncul ramai diperbincangkan soal illicit enrichment. Nah. Apa sih itu? Ya itu jadi pengungkapan kekayaan, jadi pendeteksian awal terhadap peningkatan kekayaan yang tidak wajar. Indonesia belum menganut itu. Belum, karena aturannya memang tidak tegas. Maka Oke. pertama RUU perampasan aset belum ada, tetapi konsep undang RUU perampasan aset terlalu ke aspek hukum pidana. Padahal sebenarnya di negara modern, Jerman contohnya, sebenarnya pengaturannya itu ada pada rangkaian administrasi pemerintahannya. Jadi kementeriannya masing-masing itu mendeteksi dari awal terhadap kemungkinan pengungkapan kekayaan tidak wajar. Oke. Dan itu tidak hanya melalui LKPN bentuknya itu Mbak, tetapi dalam bentuk tadi assessment langsung profil dari atasan pejabatnya masing-masing. Oke, jadi illicit enrichment kalau diadopsi oleh Indonesia itu akan bisa mendeteksi pejabat-pejabat nakal berharta tak wajar. Sangat, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Pemerintah perlu political will yang jelas dan kuat kalau memang benar-benar mau bersih-bersih dari oknum pejabat nakal. Iya, gitu ya, betul, Pak Dian. dengan by system. By system. Pak Dian Nugraha Simatupang, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Dian. Terima kasih. Ketika Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan, itu tidak ada sosialisasi yang jelas, sehingga wajib pajak itu kemudian terkaget-kaget ketika tiba-tiba dia dikirimkan surat melakukan pidana perpajakan. Disitulah proses deal-deal itu terjadi. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Saudara, Kementerian Keuangan mendapat sorotan penuh dari publik pasca kasus Rafael. Dan banyak kemudian pertanyaan yang muncul ketika ada hal-hal yang tidak wajar
angka LHKPN yang tidak wajar. Apakah Kementerian Keuangan melakukan audit internal, melakukan investigasi internal? Kita coba perbincangkan hal ini bersama dengan staf ahli Menteri Keuangan bidang komunikasi strategi, ada Pak Justinus Prastowo. Pak Justinus, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Terima kasih Manilo, salam sehat. Pak Justinus, ada disebut transaksi ganjil di Kemenq dengan angka yang luar biasa. Tanggapan Anda? Sebagaimana disampaikan Ibu Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan telah menerima surat dari PPATK yang berisi rekapitulasi laporan hasil analisis maupun informasi dari PPATK tahun 2009 sampai 2022. Tapi dalam laporan tersebut kami tidak menemukan angka 300 triliun. Tapi transaksi gelap yang disebut gelap begitu dan melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan, itu ada benar? 300 triliun bukan tidak ada ya Mbak, tetapi dalam laporan itu tidak tercantum angka sebesar 300 triliun. Nah, terkait dengan 400-an pegawai tersebut dapat kami sampaikan, ada yang terkait dengan clearance. Tentu orang-orang ini tidak terlibat, tetapi justru kita proaktif meminta ke PPATK apakah calon pejabat tersebut punya catatan atau tidak di PPATK. Terkait kasus, sebagian besar kami yang mengembangkan kasus, lalu minta informasi atau LHA ke PPATK. Jadi kami tidak bisa mengatakan itu terkait transaksi gelap atau tidak sebelum kita melihat kasusnya. Ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti, ada keterkaitan tetapi tidak terbukti, ada juga yang terbukti, Mbak Nilu. Yang terbukti itu ada berapa banyak sih, Pak? Kan ada 400-an total pegawai. Kami tidak hafal satu-satu, tetapi statistik hukuman disiplin di Kementerian Keuangan ada. Jadi di Kementerian Keuangan itu berhenti pada hukuman disiplin. Banyak publik yang bertanya begini, proses yang dilakukan di dalam Kementerian Keuangan ketika misalnya ada LHKPN pegawainya yang tidak wajar, angkanya naik signifikan, apakah itu ditelusuri, apakah itu diinvestigasi, atau paling tidak dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi? Apakah itu memang dilakukan prosedur itu, Pak? Oh, itu dilakukan dan sudah lama dilakukan by system. Justru karena Kementerian Keuangan mendorong transparansi dan membangun sistem, maka ada potensi ditemukannya penyimpangan atau dugaan-dugaan profil yang tidak sesuai. Maka kami melakukan integrasi laporan LHKPN ke KPK dan laporan harta kekayaan pegawai yang non LHKPN juga wajib lapor, itu kita integrasikan, kita verifikasi, analisis, lalu kita lakukan profiling. Dari profiling itulah kita menemukan yang disampaikan Bapak Irjen, 69 pegawai itu outliers. Artinya dia ada pada klasifikasi yang butuh clearance atau tindak lanjut. Update-nya bagaimana, Pak, dari 69 pegawai itu? Dari 69 pegawai, 55 pegawai itu layak ditindaklanjuti karena beresiko tinggi, dan saat ini Itjen Kemenkeu sedang melakukan pemanggilan secara bertahap terhadap mereka. Apakah itu termasuk juga dengan Kepala Bea Cukai Makassar, kemudian Yogyakarta, itu juga masuk dalam 69 orang itu? Sejauh kami monitor, nama-nama tersebut termasuk dalam pegawai yang profilnya perlu mendapat atensi, sehingga kami masukkan dalam kategori risiko tinggi. Saya sempat mewawancarai salah satu wajib pajak yang kemudian ia merasa dipermainkan dengan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait dengan pajaknya. Ketika Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan, itu tidak ada sosialisasi yang jelas, sehingga wajib pajak itu kemudian terkaget-kaget ketika tiba-tiba dia dikirimkan surat melakukan pidana perpajakan. Disitulah proses deal-deal itu terjadi. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Baik, dalam suatu sistem tentu tidak bisa 100% governance-nya itu dijamin bersih atau tidak ada resiko. Itulah kenapa kita membangun sistem dengan misalnya membangun whistleblowing system, pengawasan melekat, dan sebagainya. Tentu perubahan perbaikan kita lakukan, baik di level undang-undang maupun di level administrasi. Kita melakukan perbaikan aturan supaya lebih memberi kepastian hukum, administrasi juga kita buat lebih transparan dan akuntabel, dan kepada individu, pegawai,
juga kita menerapkan reward and punishment yang cukup jelas. Tapi tidak kita pungkiri, penyimpangan itu terjadi. Ada juga informasi begini, di Bea Cukai misalnya, ada upaya deal-deal yang kemudian ditawarkan pegawai Bea Cukai begitu kepada masyarakat untuk mempermudah prosesnya ketika barang masuk dan lain sebagainya. Nah, pengawasan-pengawasan kepada oknum-oknum yang ada di lapangan itu bagaimana sih, Pak? Ya, saya rasa sama. Kita punya sistem pengaduan. Yang kedua, kami juga punya jalur hijau, jalur merah. Untuk barang atau importir yang berisiko rendah, kami memfasilitasi melalui jalur hijau, itu tanpa pemeriksaan atau post audit namanya. Terhadap barang-barang yang berisiko, ini yang menentukan Kementerian Perdagangan atau pihak-pihak lain seperti balai karantina dan sebagainya, itu wajib pemeriksaan karena masuk larangan dan pembatasan. Sepanjang punya izin atau termasuk kategori jalur hijau, silahkan. Nggak ada pemeriksaan, mestinya tidak ada persoalan. Tapi yang masuk jalur merah, ini yang perlu diantisipasi. Karena seringkali terjadi importasi ilegal atau eksportasi ilegal. Sehingga itu menjadi kerawanan karena berlaku atau terjadi praktek suap. Nah, lagi-lagi ini akan melibatkan dua belah pihak. Kalau aparat memaksa melakukan pemerasan, jika importir, eksportir, atau wajib pajak merasa benar, menurut kami, ya tidak perlu bernegosiasi. Oke, jadi kalau mau bersih-bersih di Kementerian Keuangan, tidak hanya dari internal, tetapi juga masyarakat harus bekerja bersama begitu. Jangan mau juga terseret menyuap begitu ya Pak Justinus ya. Betul, saya rasa ini kerjasama dua belah pihak yang harus dilakukan bersama-sama. Baik, Pak Justinus Prastowo, staf ahli Menteri Keuangan bidang komunikasi strategi. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Justinus. Terima kasih, sama-sama. Kasus Rafael menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan untuk bersih-bersih dari oknum pegawainya yang nakal. Bagaimana kasus ini akan bermuara? Berikut informasinya untuk Anda. Maraknya fenomena pamer harta pegawai pemerintah dan keluarganya di media sosial pantas timbulkan pertanyaan, dari mana sumber kekayaan mereka? KPK pun meminta klarifikasi. Sejumlah pejabat Kementerian Keuangan dipanggil terkait dugaan harta tak wajar. Setelah Rafael Alun Trisambodo, pekan ini rencananya KPK akan memanggil Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro. Sementara itu, Kementerian Keuangan juga gerak cepat lakukan investigasi internal kepada 69 pegawai Kemenkyu yang memiliki profil beresiko tinggi LHKPN. Pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan. Ya, LHKPN bisa jadi pintu masuk mengusut harta pejabat nakal. Jangan lupa, banyak kasus-kasus yang muncul dari PPATK, sama gitu loh. Padahal 2012, 2017 ternyata PPATK menyampaikan sebelum ada pengenaan berat pun kami sudah mengirim LHA yang bersangkutan gitu kan. Harusnya kan didalami kan ya. Jadi ini ada masalah antara PPATK dengan KPK. Semua masukan-masukan dari LHA-nya PPATK itu bagaimana KPK itu dalam hal menindaklanjuti, termasuk untuk LHKPN yang di KPK ada sekitar 400 ribuan. Ini ada tindak lanjutnya tidak gitu ya. Jadi jangan sampai LHKPN ini semacam formalitas saja asal ngisi. Dianggap menjadi kunci mengungkap harta tak wajar, apa isi laporan harta kekayaan penyelenggara negara?
Ada 5 data yang harus diisi ketika seorang penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya. Data wajib berupa keterangan profil, jabatan, dan harta. Data tambahan, diantaranya keterangan terkait aset tanah dan bangunan, serta alat transportasi, mesin, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan barang seni. LHKPN juga berisikan keterangan kepemilikan surat berharga, deposito, giro, dan tabungan. Penerimaan juga wajib dilaporkan, seperti gaji, tunjangan, hasil investasi, warisan, dan hibah. Terakhir, pengeluaran juga dilaporkan, seperti biaya rumah tangga, pembayaran pajak, pelunasan hutang, hingga perolehan harta baru. Berantas oknum pegawai nakal memang jadi tantangan berat. Sejatinya mereka tak bekerja sendiri untuk memperkaya diri. Kesungguhan pemerintah dinanti. Mampukah berantas sampai tuntas? Kasusnya memang terbukti, maka dilakukan hukuman disiplin. Ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan. Kita nantikan.